Debat panas AFC dan FIFA soal jatah UEFA di playoff dadakan. Salman bin Ibrahim, ini jatah Asia, ngapain ikutin UEFA buset? Netizen, tumben AFC waras. FIFA akan umumkan resmi formatnya tanggal 20 April. Kalau biasanya AFC selalu jadi bahan utama kritikan, kali ini berbeda. Justru mereka yang berdiri paling depan buat nolak wacana yang dianggap gak masuk akal. Di tengah polemik playoff dadakan ini, AFC tampil lebih tegas dari biasanya, terutama saat FIFA mulai membuka opsi melibatkan tim dari UEFA ke dalam jalur yang seharusnya jadi milik Asia. Buat banyak orang, ini bukan lagi sekedar diskusi teknis, tapi sudah masuk ke ranah kepentingan dan kekuasaan di sepak bola dunia. Masalahnya sebenarnya sederhana, slot ini adalah jatah Asia. Prosesnya panjang, kualifikasinya jelas, dan tim-tim Asia sudah berjuang dari awal untuk sampai ke titik ini. Tapi ketika wacana UEFA ikut dimasukkan, semuanya langsung berubah. Yang tadinya terlihat seperti kesempatan emas untuk tim Asia, mendadak berubah jadi ancaman besar. Karena begitu Eropa masuk, level permainan langsung naik dan peluang tim Asia otomatis mengecil drastis. Kalau kita coba bayangin dari sudut pandang tim-tim Asia, situasinya cukup kejam. Mereka sudah melewati fase kualifikasi yang panjang, menghadapi tekanan, bahkan mungkin mengorbankan banyak hal untuk bisa sampai ke titik ini. Tapi tiba-tiba di fase akhir, aturan berubah. Lawan yang harusnya setara bisa berubah jadi jauh lebih kuat hanya karena satu keputusan dari atas. Di titik ini, Salman bin Ibrahim gak tinggal diam. Dia langsung angkat suara dan secara terang-terangan mempertanyakan logika di balik ide tersebut. Buat AFC, ini bukan cuma soal teknis siapa lawan siapa, tapi soal kedaulatan zona. Asia punya sistemnya sendiri, punya jalur sendiri, dan punya hak penuh untuk menentukan siapa yang pantas mewakili mereka. Kalau aturan ini dilanggar, maka yang dipertaruhkan bukan cuma satu tiket ke Piala Dunia, tapi juga kredibilitas sistem itu sendiri. Karena kalau hari ini UEFA bisa masuk ke jalur Asia, besok bukan gak mungkin konfederasi lain juga mengalami hal yang sama. Dan disitulah kekacauan bisa dimulai. Di sisi lain, FIFA tentu tidak tinggal diam. Mereka mencoba membingkai keputusan ini sebagai bentuk keadilan global. Dalam narasi mereka, mempertemukan tim dari berbagai konfederasi dianggap sebagai cara paling objektif untuk mencari siapa yang benar-benar layak tampil di Piala Dunia. Tapi masalahnya, publik tidak melihatnya sesederhana itu. Banyak yang merasa ini bukan soal keadilan, tapi soal kepentingan. Karena kalau benar ingin adil, kenapa harus UEFA yang masuk? Kenapa bukan zona lain? Kenapa justru konfederasi yang sudah paling kuat yang diberi peluang tambahan? Dan kita tahu, UEFA adalah kekuatan terbesar di sepak bola dunia saat ini. Mereka mendominasi banyak aspek, mulai dari kualitas pemain, kompetisi klub, hingga pengaruh politik di level global. Jadi ketika UEFA mulai dikaitkan dengan playoff ini, wajar kalau muncul kecurigaan bahwa ini bukan sekedar keputusan teknis. Kalau kita masuk ke sisi teknis pertandingan, perbedaannya juga cukup mencolok. Tim-tim Eropa terbiasa bermain di tempo tinggi dengan tekanan konstan dan kualitas individu yang merata. Sementara banyak tim Asia masih dalam proses berkembang. Ini bukan berarti Asia lemah, tapi gap itu memang masih ada. Dan dalam format playoff yang biasanya hanya 1 atau 2 pertandingan, gap kecil saja bisa jadi penentu. Jadi kalau UEFA benar-benar masuk, maka peluang tim Asia untuk lolos bisa turun drastis, bahkan sebelum pertandingan dimulai. Menariknya, reaksi netizen justru berbalik arah. Biasanya AFC sering jadi bahan kritik, tapi kali ini justru mendapat dukungan luas. Banyak yang bilang ini momen rangka di mana AFC terlihat tegas. Bahkan muncul komentar seperti, akhirnya ada juga yang berani lawan FIFA, atau tumben AFC waras. Ini menunjukkan bahwa publik juga mulai melihat ada ketidakseimbangan dalam keputusan ini. Sekarang, coba kita lihat dari sisi yang lebih dekat, yaitu dampaknya ke tim-tim Asia yang sedang berharap. Nama-nama seperti Indonesia, Oman, dan Uni Emirat Arab langsung masuk dalam pembahasan. Mereka adalah tim-tim yang berpotensi terlibat dalam playoff ini. Buat tim seperti Indonesia, situasi ini bisa dibilang cukup krusial.
Dari yang awalnya punya peluang realistis untuk menciptakan sejarah, sekarang harus menghadapi kemungkinan skenario yang jauh lebih berat. Bukan cuma soal lawan yang lebih kuat, tapi juga tekanan mental yang berbeda. Karena menghadapi sesama tim Asia itu satu hal, tapi ketika harus menghadapi tim Eropa, ekspektasi langsung berubah. Tekanan meningkat dan kesalahan kecil bisa langsung dihukum. Inilah yang membuat banyak pihak merasa bahwa perubahan ini tidak adil bagi tim-tim Asia. Kalau kita tarik lebih jauh, ini juga soal bagaimana FIFA mengelola keseimbangan antar konfederasi. Selama ini, kritik terbesar memang sering datang dari ketimpangan antara Eropa dan wilayah lain, dan keputusan seperti ini justru memperkuat narasi tersebut. Dengan pengumuman resmi yang dijadwalkan tanggal 20 April nanti, tensi terus meningkat. Semua pihak menunggu dengan penuh ketidakpastian. Tim, federasi, bahkan fans semuanya berada dalam posisi menunggu keputusan yang bisa mengubah segalanya. Kalau akhirnya FIFA tetap memasukkan UEFA, maka ini akan jadi preseden besar bahwa aturan bisa berubah di saat terakhir dan bahwa kekuatan politik masih jadi faktor utama dalam sepak bola dunia. Tapi kalau FIFA mundur dan mengikuti keinginan AFC, ini bisa jadi titik balik penting. Karena untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, suara dari Asia benar-benar didengar. Dan ini bisa membuka jalan untuk perubahan yang lebih besar di masa depan. Pada akhirnya, ini bukan cuma soal siapa yang akan lolos ke Piala Dunia, tapi soal bagaimana permainan ini dijaga tetap adil. Karena tanpa keadilan, sepak bola kehilangan esensinya. Sekarang tinggal menunggu, karena tanggal 20 April nanti bukan cuma soal pengumuman format, tapi juga jawaban dari pertanyaan besar. Apakah sepak bola masih milik semua atau hanya milik mereka yang paling kuat? Wah, gimana pendapat kalian, guys? Menurut kalian, apakah memang wajar FIFA memasukkan zona UEFA untuk slot playoff dadakan ini? Atau kalian malah setuju dengan langkah AFC kali ini? Jangan lupa tinggalin komentar kalian di bawah.